Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama pengacara melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Bareskrim Polri. Tudingannya mengenai kesaksian bohong di persidangan dahulu. Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak ya? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai keberadaan Pak RT yang menjadi alibi para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah terhubung bersama rekan kami Toy Iskandar. Selamat malam Toy Iskandar. Setelah pelaporan keluarga terdakwa, adakah informasi keberadaan Abdul Pasren, mantan RT yang menjadi saksi kunci pembunuhan Vina Eki, Toys? Baik Arlita dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di depan rumah salah satu ketua RT Abdul Pasren, di mana pada tahun 2016 silam Pak RT Abdul Pasren ini merupakan salah satu RT di mana 7 terpidana pada saat kronologis kejadian Vina dan Eki yang dilakukan pembunuhan tersebut. Kepada 7 terpidana sedang berada di rumah Pak RT tersebut. Dan dapat kami informasikan juga
Arlita dan juga pemirsa, saat ini rumah Pak RT ini nampak terlihat sepi dan tidak ada aktivitas apapun. Bahkan warga sekitar Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana ratusan warga pada Selasa kemarin melakukan aksi unjuk rasa petisi dukungan terhadap 7 terpidana dan Peggy Setiawan agar dibebaskan. Lantaran ketujuh terpidana dan Peggy Setiawan tidak melakukan pembunuhan pada tahun 2016 silam. Di mana juga kami tadi sempat berbincang dengan warga sekitar dengan keberadaan Pak RT Kasren ini. Sempat berbincang, dapat kami informasikan juga Pak RT hingga saat ini tiba-tiba menghilang dengan adanya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang secara mencuat seperti itu. Dan dapat kami informasikan juga sebelumnya pada belum adanya kasus dengan adanya pembunuhan Vina dan Eki, sempat Pak Kaseng itu berada di rumah ini. Namun dengan ada kasus mencuat Vina dan Eki, keberadaan Pak RT tersebut dan keluarga tidak diketahui keberadaannya dan di mana. Dan dapat kami informasikan juga pada siang tadi, menurut pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, dengan adanya rekonstruksi tersebut, dirinya menolak lantaran Peggy Setiawan pada saat kejadian tahun 2016 silam tidak berada di Cirebon. Namun Peggy Setiawan pada saat itu berada di Bandung sedang kerja sebagai kuli bangunan. Dan untuk dengan adanya prarekonstruksi pada 1 Juli mendatang juga pihak kuasa hukum Peggy Setiawan rencananya akan menghadirkan 10 saksi dan saksi ahli juga. Seperti itu, Arista. Tuh Iskandar, saya ingin mengkonfirmasi untuk rumah dari mantan Pak RT sendiri ini ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri Anda? Karena kami tadi kurang jelas untuk melihat kondisi ataupun suasana di rumah Pak RT Abdul Pasren. Ya, baik Arlista, kami akan mengajak Arlista dan juga pemirsa akan mendekati rumah Pak RT Kasren. Dan nampak ada terlihat cat tembok pink ini yang tidak ada suasana kondisi maupun tidak terlihat sepi seperti itu. Dan tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu warga sekitar. Memang kondisi rumah Pak Abdul Kasren ini terlihat sepi dengan adanya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah viral tersebut. Namun sebelum viral dengan adanya kasus film tersebut juga, Pak Kasren, menurut warga di sekitar ini bahwa sering melihat, namun dengan adanya kasus Vina yang mencuat ini, keberadaan Pak RT Kasren dan keluarga tidak diketahui entah di mana keberadaannya. Namun pada jam-jam tertentu seperti jam 6 malam dan 7 pagi, anaknya perempuan selalu datang di rumah ini untuk menyalakan lampu tersebut seperti itu, Arlista. Dan terlihat tidak ada sandal maupun apapun, dan rumah juga terlihat kotor gitu seperti itu, Arlista. Karena mengingat rumah ini tidak dihuni oleh Pak RT Kasren tersebut, dan pintu pun juga nampak terlihat terkunci rapat. Seperti itu, Arisa. Baik, untuk kediaman dari Abdul Pasren sendiri semenjak kasus Vina mencuat, keluarganya langsung meninggalkan dan tidak ada aktivitas apapun. Terima kasih banyak Tuh Iskandar atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, mantan Pak RT yang bernama Abdul Pasren kini hangat dibicarakan. Lantas sebenarnya apa peran dari Abdul Pasren dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam? Saya akan bergerak ke plasma, pemirsa.
Baik pemirsa, pada saat pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu ini, Abdul Pasren sebelumnya memberikan kesaksian bahwa 5 dari 9 pelaku yaitu Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi ini tidak tidur di rumahnya. Lalu selanjutnya pemirsa, untuk Abdul Pasren juga mengaku bahwa pernah didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk memberikan keterangan sehingga bisa membebaskan para terpidana. Keterangan ini ia sampaikan di BAP ataupun di depan polisi. Sementara para terpidana ini mengaku menginap di rumah Abdul Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu saat pembunuhan terjadi. Yang notabene para terpidana juga mengaku tidak pernah berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Selanjutnya, keluarga terpidana dan warga marah yang mengakibatkan Abdul Pasren, tak hanya Abdul Pasren pemirsa, ternyata anaknya itu Kahfi yang merupakan juga teman dari para terpidana ini diusir dari kampung Saladara, Cirebon, Jawa Barat. 2016 berlalu. Setelah tahun 2024 saat kasus Vina Eki kembali mencuat, keberadaan Abdul Pasren dan anaknya masih tidak diketahui. Dan berdasarkan informasi rekan kami Toy Iskandar tadi, tak hanya Abdul Pasren dan anaknya Kahfi, bahkan seluruh keluarganya langsung meninggalkan rumah setelah kasus Vina Eki ini kembali dibuka pemirsa. Kemudian perwakilan keluarga terpidana melaporkan dugaan saksi palsu Pasren ke Komnas HAM. Mereka menyebut Abdul Pasren berbohong mengenai Ibu Aminah yaitu kakak Supriyanto, terpidana kasus Vina Eki, bersimpuh di pangkuan Pasren ataupun Abdul Pasren. Selanjutnya pemirsa, mereka juga memaparkan Abdul Pasren ini berbohong dengan mengatakan keluarga terpidana mengiming-imingi uang dan didampingi pengacara. Polda Jawa Barat membuka suara terkait ketidakhadiran pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan Senin lalu karena ada agenda lain. Namun Polda Jawa Barat berjanji akan hadir di sidang pra-peradilan lanjutan yaitu 1 Juli mendatang. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain. Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang pra-peradilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Empat orang terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina menjalani tes psikologi di Direskrimum Polda Jawa Barat. Di hadapan 3 orang psikolog, keempatnya diperiksa secara terpisah selama hampir 3 jam. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto menjalani tes psikologi di Direskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan keempat terpidana tersebut didampingi tim penasihat hukum mereka. Masing-masing terpidana secara bergiliran diperiksa selama 2 hingga 3 jam oleh 3 orang psikolog.
Satu orang hampir 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Tes menggambar seperti Peggy atau Kelihatannya iya, sama persis. Jadi mungkin dibuatkan sketsa atau jarak rumah digambarkan, rumahnya di mana, sampai kemana gitu. Mungkin ambil persesuaian, mungkin masing-masing keempat ini ada perbedaan, mungkin di situ mungkin. Hingga akhir pemeriksaan, tim penasehat hukum tidak bisa mengetahui materi dan juga tujuan dari pemeriksaan karena tim penasehat hukum tidak bisa berkomunikasi dengan penyidik. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat masih melanjutkan penyelidikan dugaan penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Eki Vina pada tahun 2016 silam. Dan kali ini petugas memanggil ibunda dari Teguh Wijaya dan Pramudia. Nur Kaisi, ibunda dari Teguh Wijaya yang sempat menjadi saksi pada penyidikan tahun 2016 lalu tiba di gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat pada siang tadi. Disusul Pramudia yang juga dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh petugas. Keduanya didampingi tim penasihat hukum. Nur Kaisi ditanya 22 pertanyaan perihal keberadaan narapidana dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Sementara Pramudia dicecar dengan kurang lebih 20 pertanyaan yang memakan waktu hingga 4 jam lebih. Ditanya tentang para terpidana tersebut, ya, pada waktu itu sedang apa? Dijawab sedang bakar-bakaran ya Bu. Ya. Membakar-bakaran, ternyata mereka sedang minum ciu. Mereka pada pergi ke rumah kontrakan Pak Pasren ya. Ke rumah kontrakan Pak Pasren. Cuman itu aja, pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang ya kepada oleh saudara Osim. Ya pengennya sih cepet-cepet selesai, cepet beres gitu. Sementara itu keluarga dari Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Eki Vina mendatangi Polda Jawa Barat. Setelah kehilangan keberadaan Sudirman selama 1 bulan. Orang tua dan kakak Sudirman akhirnya mengetahui kepastian keberadaan Sudirman. Namun hingga kini mereka belum diperkenankan bertemu dengan Sudirman secara langsung. Hari ini pengen ketemu dulu ya, soalnya ya aku belum sama sekali ketemu. Oh belum pernah ketemu? Belum. Tadi udah nyari ke penyidik, kenapa alasannya? Ya harus ada izin dulu sih mau ketemu. Tapi memang sudah tahu posisi Sudirman itu ada di mana? Tadi kemarin saya kurang tahu, nah sekarang udah masih ada di sini. Masih ada di Polda? Polda. Berarti nggak bertemu sejak kapan? Waktu itu terakhir itu besok di Lapas Kesambi, sebelum Idul Fitri. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan ada 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten ataupun kota yang bermain judi online. Jumlah total transaksinya hampir 25 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya, kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada.
Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah rutin mengecek handphone anggota yang memiliki aplikasi judi online. Nantinya ia tidak akan segan memberi sanksi kepada anggotanya jika terbukti berjudi online. Polda Metro Jaya terus memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Tak tanggung-tanggung, ponsel milik anggota Polda Metro Jaya akan dicek secara berkala. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas anggotanya yang terbukti bermain judi online. Dan sementara kita tahu bahwa yang bermain itu banyak sekali dari lapisan-lapisan masyarakat. Banyak cerita lah yang kurang enak anggota masyarakat, dan kami ke dalam juga tertibkan juga ya. Dengan rahasia-rahasia handphone ya, kita mendapatkan itu akan kita sanksi. Judi online telah menyita perhatian pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ketua Satgas Judi Online sekaligus Menko Polhukam Hadi Cahyanto memaparkan bahwa judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Sementara PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online menembus 600 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang menerima judi online yaitu Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku 535.644 dengan transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta. Sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga, yakni Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya.
hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK, yang kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online. Bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan, meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK mengungkap adanya kurang lebih 1.000 anggota dewan yang main judi online. Anggota DPR pun meminta PPATK untuk mengungkap temuan data tersebut. Lantas seperti apa langkah PPATK mengenai temuan tersebut? Berikut potongan dialog rekan kami Davi Pratama dalam program iNews Sore bersama Kepala PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein. PPATK memeriksa kalau memang ada indikasi tindak pidana asal terjadi atau perjudian itu ya, pidana asal dan TPPU, PPATK bisa menghentikan sementara transaksi. Jadi menghentikan sesuai dengan pasal 44 dan pasal 68 dihentikan terus diserahkan ke penyidik. Penyidik. Kalau penyidik di dalam waktu 30 hari orang yang diblokir, yang ditunda transaksinya tidak muncul-muncul, penyidik tanpa melalui jaksa penuntut umum bisa memohon ke pengadilan negeri untuk merampas rekening dan isinya itu ke negara. Nah, sebelum sampai ke sana, sesuai dengan pasal 70 juga Undang-Undang 8/2010, penyidik bisa menunda transaksi, bahkan bisa memblokir sesuai dengan pasal 71. Jadi kewenangan penyidik sudah cukup lengkap ya. Kalau perlu dia bisa sita sesuai dengan pasal 39 KUHP, nanti akhirnya ujung-ujungnya kembali ke pasal 67 tadi, Undang-Undang TPPU, bahwa penyidik bisa memohon ke pengadilan agar rekening-rekening judi dengan segala isi-isinya, hasil-hasil perjudian oleh para penjudi dan bandar, dirampas untuk negara. Itu boleh. Ada ketentuannya di undang-undang. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS atas dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies menegaskan akan segera bertemu dengan PKS dalam waktu dekat ini. Ucapan terima kasih Anies kepada PKS disampaikan melalui akun Instagramnya @anisbaswedan. Dalam unggahannya, Anies mengaku menyambut gembira komitmen PKS dalam mendukung dirinya di Pilkada Jakarta. Anies pun meyakini setelah PKS dan PKB akan ada partai lain yang ikut bergabung mendukung dirinya di Pilkada Jakarta 2024.
Kembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam takzim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya PKB dan PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sementara PDI Perjuangan yang juga sempat menunjukkan ketertarikannya mendukung Anies kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri. Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan diambil setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, mulai dari DPW PKS Jakarta hingga tokoh masyarakat. PKS yang sadar tak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, terus menjalin komunikasi dengan Partai Koalisi Perubahan, tak terkecuali PKB dan Nasdem. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sebelumnya, DPW PKB Jakarta telah resmi mengusung Anies Baswedan setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Pengusungan ini setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPW. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani? Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara PDIP yang sempat menunjukkan ketertarikannya kepada Anies hingga kini belum mau membocorkan nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Anies Baswedan masih dipertimbangkan, termasuk pula kader-kader internal. Nama yang keluar, Apakah Pak Anies? nama-nama yang udah ada, kita lihat nanti. Tapi Pak Anies juga masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Puan dari PDIP? Apa bakal Mungkin. Pak Anies? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Banyak nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Sosok Anies Baswedan dinilai akan kembali menghadirkan koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. PKS dan PKB telah bersikap. Kini tinggal Nasdem yang belum secara resmi menentukan nama calon di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, DPW Nasdem Jakarta telah mengajukan 3 nama, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah dinamika tokoh publik yang akan maju ke Pilgub Jakarta 2024, Ridwan Kamil menjadi nama yang kerap disebut untuk menjadi lawan Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ternyata memberi 2 surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk tetap maju di Jawa Barat dan memperkuat elektabilitas di DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Sosial sekaligus Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham ketika melakukan konferensi pers terkait komunikasi politik Golkar di Pilkada. Sementara kepastian kader yang akan diusung Golkar di Pilkada Jakarta masih menunggu hasil survei yang dilakukan Golkar di seluruh wilayah. Jadi prosesnya begini,
Partai Golkar jauh-jauh sebelumnya telah memberikan surat tugas kepada RK ya untuk menjejaki kemungkinan jadi calon kalau tidak di Jawa Barat di DKI Jakarta. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon menyampaikan akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun demikian, Demokrat masih berkomunikasi dengan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat menyampaikan akan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pernyataan Herman Khairon ini merupakan jawaban atas pertanyaan para awak media pada Selasa. Sementara itu sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsa mengaku masih berkomunikasi dengan partai lain terkait rencana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Ya itu masih pendalaman ya untuk Jakarta dan Jawa Barat. Kami terus mendengarkan juga masukan-masukan dan diskusi dengan Partai Koalisi KIM. Tetapi daerah-daerah lain sudah ada beberapa daerah yang juga kita sudah sepakati. Tetapi ada daerah yang masih perlu pendalaman termasuk survei dan melihat peta dan juga lawan-lawan ataupun calon-calon yang muncul di provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta. Diketahui saat ini Ridwan Kamil merupakan kader Partai Golkar dan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju hingga saat ini belum memutuskan apakah Ridwan Kamil akan ikut Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat untuk jadi gubernur periode kedua. Tim Liputan iNews melaporkan.